Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum kakak masuk ke materi, kakak ada pantun ini buat adik-adik. Burung kungkung singgah di batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruhit Arfa. Saya bersama teman. Yang pertama Masita Febriani Yuki, Saiful Banapot, Muhammad Atta Abdan. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi kelas 7 SMP mengenal surat dinas. Oleh karena itu, kepada adik-adik, semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik. Halo adik-adik, sebelum kakak masuk ke materi, terlebih dahulu kakak ingin memperkenalkan nama kakak. Perkenalkan, nama kakak Masita Febriani Yuki. Di sini apakah adik-adik tahu tentang pengertian surat? Kalau tidak, di sini kakak ingin menjelaskan sedikit pengertian surat. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari pengirim. Informasi yang diberikan di dalam surat berupa pengantar, pemberitahuan, tugas, permintaan, dan sebagainya. Lanjut yaitu struktur surat. Di sini ada beberapa struktur. Yang pertama adalah kop surat atau kepala surat, yang artinya adalah bagaimana struktur surat dinas. Yang pertama ialah kepala surat atau kop surat yang dilengkapi dengan instansi alamat lengkap, nomor telepon, nomor kontak, pos, dan logo identitas lembaga agar dari surat tersebut dia bisa diketahui dari pihak siapa. Yang kedua adalah tanggal. Tanggal surat. Surat dinas yang harus dilengkapi dengan tanggal surat yang terletak kanan atas, kiri atas, atau kanan bawah. Yang di sini agar dari surat tersebut benar-benar kita mengetahui tanggalnya. Pembuatan tanggal berapa dari surat tersebut. Yang ketiga adalah hal atau perihal surat. Dari perihal surat di sini adalah surat dinas berikutnya ialah hal atau perihal surat untuk menunjukkan isi dan inti dari surat secara singkat. Artinya adalah di sini yang poin ketiga yaitu adalah perihal yang dimana inti dari isi tersebut untuk kita bisa menyampaikan kepada instansi lainnya. Yang berikut adalah nomor surat. Dalam artiannya di sini surat dinas sendiri memerlukan nomor surat, kode, dan tahun agar bagaimana dari surat tersebut mempunyai nomor yang dimana surat itu dikeluarkan. Lanjut, yang kelima adalah lampiran. Lampiran ialah struktur surat dinas. Kelima ialah lampiran yang tertulis secara singkat. Yang keenam adalah tujuan surat. Surat dinas yang juga harus ada alamat tujuan yang didahulukan dengan frasa terhormat atau singkat YTH. Setelah itu ditulis nama jabatan atau nama orang yang kita tujui. Yang ketujuh, isi surat. Isi surat terdiri atas pendahuluan, isi pokok, kalimat penutup. Yang kedelapan adalah penutup yang terdiri dari nama jabatan, di bawah nama jabatan tanpa tanda kurun atau garis bawah. Yang kedua adalah tanda tangan berada di atas nama penjabat itu sendiri. Baik, lanjut ke contoh surat yang dimana yang telah saya jelaskan dari struktur surat. Disinilah adik-adik bisa melihat contoh suratnya. Yang pertama adalah kop surat atau kepala surat. Yang kedua tanggal surat. Yang ketiga adalah hal atau perihal surat. Yang keempat adalah nomor surat. Kelima lampiran. Yang keenam alamat tujuan surat. Yang ketujuh isi surat. Yang kedelapan nomor surat. Untuk adik-adik bisa melihat dari contoh surat yang saya paparkan. Ya, lanjut lagi
di jenis-jenis surat itu ada surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi, bersifat tidak resmi, dan berisi tentang masalah pribadi. Surat pribadi ditulis oleh seorang individu atau perseorangan untuk orang lain atau instansi lain. Oleh karena itu, bahasa dari surat pribadi bersifat pribadi, santai, dan mudah dipahami dan komunikatif. Ada juga unsur-unsur surat pribadi. Yang pertama itu tempat dan tanggal penulis surat, dan yang kedua ada tujuan surat. Ketiga itu ada salam pembuka, isi surat, salam penutup, identitas pengirim surat. Terus kembali lagi ada juga surat resmi. Itu surat resmi biasa juga disebut dengan surat dinas. Surat dinas adalah surat yang dikirim oleh suatu instansi atau lembaga kepada perseorangan atau ke instansi lain yang berisi hal-hal kedinasan. Contoh dari surat dinas adalah surat undangan, surat jual beli, surat perjanjian, dan lain-lain. Dalam menulis surat dinas ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu penggunaan bahasanya. Namun bahasa yang digunakan pada surat dinas ini lebih mudah dibanding surat pribadi. Surat resmi tidak memerlukan bahasa yang bertele-tele. Gaya bahasa dari surat resmi lebih singkat, jelas, dan berpola tepat. Ada juga unsur-unsur surat resmi. Yang pertama, kepala surat atau kop surat. Kedua, nomor surat. Dan yang ketiga, tanggal surat. Keempat, lampiran surat. Kelima, perihal surat. Dan keenam, alamat surat. Ketujuh, salam pembuka. Kedelapan, isi surat. Kesembilan, penutup surat. Yang ke-10, identitas pengirim. Dan yang terakhir, salam penutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video kali ini bermanfaat untuk adik-adik. Dadah.